بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وأمل لا يقبل وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان إلينا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Ustaz Mudar, kemudian tentunya segenap bapak-bapak pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Darul Muttaqin dan seluruh jamaah sekalian, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Amin. Amin. Bapak sekalian Allah muliakan, sehat itu kita sepakat penting itu, karena memang dengan sehat kita banyak melakukan amal saleh. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innahu lam yu'ta 'abdun syai'an ba'da al-yaqini afdal min al-'afiyah. Bahwa tidak ada satu hal pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba setelah imannya, yakin, pada yakin setelah imannya, tidak ada yang lebih baik setelah iman itu kecuali al-'afiyah, sehat wal afiyah. Penjelasan para ulama, al-afiyah itu adalah salamatan fid din, selamat agamanya. Kemudian juga selamat jasadnya, fisiknya sehat. Ini yang sering kita baca doanya, Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, sampai akhir itu. Bahkan apa akhirnya Pak panjang itu, wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratin wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Lengkap sekali itu doa. Makanya kita menyebutnya doa keselamatan, ya Pak. Doa keselamatan. Karena kalau tidak sehat kita, sakit fisik kita, ya, untuk sekedar lewat atau masuk ke masjid aja susah, Pak. Mohon maaf, misalkan ada orang yang sakit fisiknya, ya, mungkin semangat untuk melakukan ibadah, tapi bagaimanapun qadar Allah, ya, tidak bisa kemudian dengan leluasa bergerak, akhirnya hanya niatnya doang yang sampai ke masjid. Pahala nggak Pak? Pahala. Tapi idealnya adalah selain niat, kita kemudian hadir ke masjid melaksanakan ibadah tersebut. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang ideal adalah sehat secara fisik, sehat secara ruhiyah, spiritual kita. Ya, mohon maaf, ada orang yang kuat lari maraton 5 km, tetapi untuk sampai ke masjid hanya 10 meter saja,
beratnya minta ampun. Terus sebaliknya, ada orang-orang yang kuat fisiknya, kuat secara ruhiyah, tapi tetap memaksakan diri ke masjid. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi lebih kuat mana Pak? Atau kita lebih memilih mana nih? Sehat secara fisik atau sehat secara ruhiyah? Dua-duanya, insyaallah. Manusia Pak Fajar minta dua-duanya. Ada dulu namanya Syekh Ahmad Yasin, insyaallah. Syekh Ahmad Yasin di Palestina, yang pada akhirnya beliau mengkader pejuang-pejuang menjadi muda. Yahya Sinwar yang kemarin belum lama syahid. Kemudian siapa yang sekarang, Muhammad Dhaif yang menggantikan beliau. Kemudian sebelumnya ada siapa namanya, Khalid Mish'al. Nah, itu semua adalah hasil tarbiyah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Yasin. Beliau secara fisik, mohon maaf, didorong kursi roda, tapi secara spiritual rohnya hidup, akhirnya menyinari jiwa-jiwa muda rakyat Palestina yang sampai sekarang tentunya masih bergetar dengan perjuangan mereka. Hadirin Allah muliakan, maka sehat ini penting. Dan kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa mohon sehat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sambungannya hadis ini, wa inna la nas'alullaha al-yaqina wal afiyah, kata Rasulullah SAW. Dan kami, kata beliau, senantiasa minta kepada Allah al-yaqin, iman yang kuat, kemudian wal afiyah, sehat wal afiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kita harus senantiasa syukuri. Sekali lagi kita ambil ibrah dari hal yang paling lumrah kita saksikan. Bahkan kita semua melewati fase ini, Pak. Fase kita alam sebelum alam dunia, alam rahim. Berapa lama Pak di alam rahim? 9 ya, kalau dunia kesehatan kan 9 bulan 10 hari. Bahkan mungkin ada yang lebih. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi ya itulah yang kita saksikan, yang kita rasakan dari 9 bulan 10 hari. Janin, Bapak sekalian, janin itu dapat rezeki dari mana, Pak? Dari Allah ya, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Bagaimana proses dia mendapatkan rezeki? Jalannya adalah apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi oleh ibunya, itu menjadi rezeki bagi dia. Jalannya gimana? Plasenta. Janin yang masih kecil, mungkin kalau istri kita bawa dokter, kandungan itu sekian senti, dia akan berkembang sampai dengan siap dia keluar ke alam dunia 9 bulan sekian hari tadi. Jadi dari sebesar apa ya, biji jagung kali Pak ya, sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari itu selama di rahim ibunya terus diberikan asupan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar dari alam rahim menuju alam dunia, selesai nggak Pak rezekinya? Nyambung lagi, bahkan lebih banyak. Bayi itu yang baru lahir, ya dia mungkin belum bisa minum jus Al-Quran. Jus, belum bisa minum jus, belum bisa minum A, B, C dan seterusnya. Masih ditimang-timang baru lahir sampai berapa kira-kira? ASI itu berapa lama ASI Pak? 2 tahun. Tadinya yang di dalam rahim hanya satu jalur melalui plasenta ibunya saja. Begitu keluar, memang plasentanya digunting, plasentanya diambil jalur itu. Tadi mohon maaf, muncul kemudian 2 jalur.
asi kanan dan asi sebelah kiri. Ditutup jalur yang satu, begitu kemudian pindah ke alam dunia, makin banyak ya, jalur rezekinya, keran rezekinya. Berapa lama asi? 2 tahun idealnya. Setelah 2 tahun, Masya Allah, tumbuh menjadi apa bahasa kita batita ya. Batita udah 2 tahun baru boleh makan nasi, bubur dikit-dikit ya, atau ya makan yang sehari-hari lah, yang masih dikategorikan aman oleh dokter. ASI tadi selesai, hanya 2 selesai. Begitu usia 2 tahun, umur 2 tahun, tambah banyak pintu rezeki. Silakan air putih, silakan jus, silakan vitamin, silakan makan roti, silakan susu tambahan dan seterusnya. Dari tadi awalnya 1 pintu yang namanya plasenta tadi. Setelah makin besar, dewasa dia, berkembang pikirannya, balik dia, sudah balik, maka kemudian Allah buka jalur rezeki yang lebih banyak. Ada yang sudah mulai kerja barangkali penghasilannya sekian juta setahun, ada yang jadi ini jadi itu. Ditutup pintu yang 1 tadi, ternyata setelah itu Allah buka lagi jalan pintu keran rezeki yang lainnya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Insyaallah. Jadi dari perjalanan kita dari janin tadi saja, maka kita tidak ada alasan lagi kecuali banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, syaitan itu tidak akan suka ketika kita bersyukur. Dalam surah Al-A'raf kalau tidak salah, Allah Azza wa Jalla berfirman di situ, Allah abadikan janjinya syaitan, ikrarnya syaitan, ya, iblis, ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menghukumiku sesat, menstempelku sesat, ya, maka kata ini apa? Aku nggak ingin dong masuk neraka sendiri. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka kata si iblis ini, saya akan duduk ya, di jalan yang lurus yang dilewati oleh manusia. Kalau ada jalan nih Pak, mau ke rumah, kan jalan itu kata jalan. Kalau kesannya ada yang duduk di tengah jalan itu gimana Pak? Gangguin ya, gangguin, kemudian apalagi menghalangi, kenapa jalan kok duduk dia. Maka inilah yang dilakukan oleh iblis tadi. Duduk dia di jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus ini, yakni Islam tentunya. Apalagi thumma la'atiyannahum, enggak sampai duduk di situ, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, kata iblis. Kalau kemudian setelah saya gangguin enggak mempan, maka aku akan datang di depan mereka, baina aydihim. Depan enggak mempan, wa min khalfihim, dari belakang. Depan belakang enggak mempan, wa an aymanihim, sebelah kanan. Kanan pun enggak mempan karena kuat imannya muslim ini, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak menemukan ya Allah banyak di antara mereka yang bersyukur. Kata para ulama, ada yang mentakwil ataupun menafsirkan ayat ini, yang dikatakan dari depan mereka itu adalah dunia. Jadi kita digoda melalui pintu dunia, hubud dunia namanya, cinta dunia. Saking cintanya, kemudian cinta itu masuk ke dalam
hati. Ini Pak yang di kalau ulama-ulama tasawuf itu ini yang dilarang. Cinta dunia bukan berarti nggak boleh punya mobil mewah, ya Pak ya. Tidak boleh, bukan berarti tidak boleh punya rumah mewah. Silakan beli mobil mewah, rumah mewah dan seterusnya. Tapi yang ulama tasawuf bilang tidak boleh sampai langsung masuk sampai ke hati-hatinya dulu. Kemudian wa an khalfihim, digoda, iblis menggoda kita dengan bala tentaranya namanya syaitan. Syaitan dari golongan jin dan manusia. Yani dari arah belakang kata para ulama adalah akhiratihim. Jadi digoda akhiratnya. Mungkin ibadahnya dibuat malas kita dan seterusnya. Itu kerjaan bala iblis, syaitan. Sebelah kanan tadi kata para ulama itu takwilnya adalah, penjelasannya adalah hasanatihim, kebaikan mereka. Masya Allah. Sebelah kiri sayyiatihim, digoda terus untuk melakukan keburukan. Yang sebelah kanan kita digoda agar meninggalkan kebaikan, meninggalkan perkara-perkara yang baik. Kemudian sebelah kiri adalah kita melakukan keburukan. Jadi lengkap godaan seorang muslim. Dunianya digoda, akhiratnya dibuat ragu-ragu. Kemudian ketika melakukan kebaikan ditahan-tahan. Ketika melakukan keburukan didorong. Lengkap. Maka dunia ini sebenarnya adalah tempat di mana bunyi hadis itu, dunia ini adalah tempat untuk beramal, untuk beramal. Hadirin yang Allah muliakan, Bapak sekalian, kemudian tentunya tidak lupa pula kita bersolawat pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bagian dari ikhtiar kita mencari keselamatan. Baginda yang mulia bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Masyaallah. Aulan nas, orang yang paling utama nanti kata beliau pada hari kiamat. Di sini utamanya gimana, Pak? Paling utama mendapatkan syafaat. Bayangin, nanti kita berdiri ngantri itu miliaran orang. Kita ngantri di bank aja, ya Allah capeknya minta ampun. Ini giliran berapa? Ke dokter ada nomor antrian yang dipanggil satu persatu. Ternyata nanti pada hari kiamat itu ada apa istilahnya itu? Golden ticket, ya Pak ya, tiket emas. Artinya kalau punya pegang golden ticket ini, dia diutamakan. Pernah ke Trans Studio Pak? Pernah Pak ya? Yang di Cibubur. Bapak kalau masuk itu kan ada dua kategori tiket ya. Kategori yang biasa, reguler, ada yang VIP. Kemarin saya datang kemana, ngantri panjang. Kapan masuknya ini? Nunggu apa itu nama wahananya. Tiba-tiba datang, cuk. Tiketnya VIP. Datang jadi sono ke depan nggak? Sakit hati kita pada. Tapi gimana lagi? Mereka punya golden ticket. Bayar dong. Berani modal mereka. Lebih mahal tentunya harga tiketnya. Maka begitu pun nanti pada hari kiamat. Ada orang-orang yang didahulukan syafaatnya dari Rasulullah SAW. Siapa mereka? Aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersolat padaku, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau mau golden ticket, ya tadi kata Samudur, bayar dong. Bayarnya tentunya adalah banyak salat pada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang pasca Allah muliakan. Ini kita Ramadan kapan Pak? Tadi Sabtu. Nanti kita sepertinya mengikuti pengumuman Muhammadiyah Pak ya.
Ya. Kalau Muhammadiyah sudah mengumumkan, yakni Sabtu 1 Maret 1 Maret sudah masuk Ramadan. Ya. Berarti berapa hari nih Pak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 5 hari lagi lah. 5 sampai 6 hari. 5 sampai 6 hari kita masuk Ramadan. Ya. Kalau mengikuti biasanya pemerintah nanti ada sidang isbatnya. Kita nggak tahu nih. Ya semoga aja bareng, mulainya bareng, selesainya bareng. Ini yang kita inginkan ini, Masya Allah. Ya. Tapi nanti kita datang sidang isbat. Cuma kalau bapak-bapak mau mengikuti hari Sabtu juga mau enggak? Kalau nanti ikut pemerintah juga silakan. Cuma pertanyaannya adalah, yakin gak Pak nyampe Ramadan? Insyaallah. Ya bahasa orang Muslim, insyaallah. Memang ini yang paling pas jawabnya, karena kita wallahu ta'ala a'lam, nggak tahu. Dan ini waktunya biasanya kita harap-harap cemas ya Pak ya. H2J, harap-harap cemas. Ya Allah, makanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh para salafus saleh kita. Bayangin 6 bulan para salafus saleh kita minta agar sampai ke Ramadan. 6 bulan Pak. Kalau kita seminggu sebelum Ramadan baru minta. Salafus saleh 6 bulan. Masya Allah. Balighna Ramadan, Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Maka kita juga mesti serius berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Karena memang Ramadan ini hadiah yang paling indah yang Allah berikan kepada umat manusia, kaum muslimin. Bahkan tidak ada diberikan kepada umat-umat sebelum atau selain kaum muslimin. Meskipun mereka ada puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablihim. Bahkan umat-umat yang lain sekarang mereka juga ada puasa. Cuman tidak sesempurna, seideal puasanya kaum muslimin. Masya Allah, begitu banyak fadilah, begitu banyak keramahan dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Makanya oleh karena itu kita mesti dan harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Kalau kita ingatnya barangkali Pak ya, kita ganti katanya habis. Dicas deh baru juga. Ya. Kalau kita ingat barangkali ya perjalanan kita beberapa tahun terakhir ya Pak ya. Tiba-tiba ada pengumuman sebelum Ramadan, ini maghrib mau Ramadan, asarnya ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besoknya maghrib, besoknya Ramadan, tiba-tiba hari ini sudah ada pengumuman. Atau besoknya Ramadan malah ada yang masuk rumah sakit misalkan. Ya. Maka kita tadi kembali kita ke hadis yang pertama tadi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, panjang umur sampai kita ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian Allah muliakan, singkat saja bahwa salah satu poin penting Ramadan itu adalah Ramadan mentazkiyah jiwa seorang muslim. Apa tazkiyah Pak? Tazkiyah, zakah yuzakki, zakah yuzakki, yakni mensucikan. Ya. Maka nanti di dalam Idul Fitri, sebelum Idul Fitri apa? Zakat fitrah, ada namanya muzakki. Yaitu dia tazkiyah, dia sucikan hartanya melalui mengeluarkan sekian persen itu. Dia
cuci hartanya. Salah satu fadilah Ramadan ini tentunya adalah mencuci, membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa orang beriman. Dan ini kalau kita rujuk kembali ke dalam Al-Quran, tazkiyatun nafs ini tugasnya para nabi. Misalkan dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Allah lah yang telah mengutus seorang rasul minhum, dari golongan manusia itu sendiri, golongan manusia. Kemudian yatlu alaihim ayatihi, yang nabi ini yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ila akhir ayat. Jadi kita fokus ke yuzakkihim, mentazkiyah. Kira-kira Bapak sekalian, ada ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mentazkiyah diri mereka, dan rugilah orang sebaliknya, tidak mau mentazkiyah jiwa mereka. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa kita harus mentazkiyah diri kita? Kenapa Pak? Kenapa kita harus mentazkiyah diri kita? Kenapa kita harus mensucikan diri kita? Tentunya jawabannya adalah karena setiap hari tanpa kita sadari, karena kemaksiatan, karena kelalaian kita, itulah yang mengotori jiwa-jiwa kita. Inilah kemudian yang pelan tapi pasti mengkotori jiwa-jiwa kita. Makin jauh kita dari Allah, makin jauh kita dari ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu Ramadan datang, kita dimotivasi Pak. Banyak hadisnya itu Pak ya. Barang siapa yang melakukan satu ibadah wajib, sunnah dulu, satu ibadah sunnah pada bulan Ramadan, maka seperti melakukan ibadah wajib di bulan yang lain. Itu motivasi besar. Dan barang siapa melakukan ibadah wajib, dilipat gandakan sampai berapa kali? 70 kali pahalanya di luar bulan Ramadan. Sampai bahasa nakalnya, sampai segitunya syariat memotivasi kita, menstimulus kita untuk senantiasa melakukan ibadah, mentazkiyah jiwa kita. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu begitu masuk Ramadan, beliau mengatakan, marhaban bi mutahhiri qulub dzunubina. Selamat datang bulan yang menjadi tathhir, pensuci. Apa doa itu Pak? Doa setelah wudu, bismillah, yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, orang-orang yang membersihkan. Maka selamat datang bulan yang mensucikan atau membersihkan jiwa-jiwa, atau membersihkan dosa-dosa kita, jiwa-jiwa kita dari dosa-dosa. Hadirin sekalian Allah muliakan, kalau kita lihat kembali, ini sedikit ke kajian tasawuf barangkali ya. Tazkiyah ini oleh para ulama ada dua kategorinya Pak. Ada dua langkahnya. Yang pertama, ada yang disebut dengan takhalli ya Pak. Apa itu takhalli? Membersihkan atau mensucikan atau mengosongkan jiwa kita ya dari sifat-sifat yang tentunya kontradiktif dengan keimanan kita. Banyaklah, mungkin dendam, mungkin iri, mungkin dengki, dan seterusnya. Banyak sifat-sifat yang tidak sesuai dengan kategori keimanan kita. Kita kosongkan, kita hilangkan. Ini misalkan air nih Pak, bisto ya. Ada apa nih Pak arti bisto? Bismillah thayyib. Bisto. Bismillah halalan thayyiban. Thayyib. Ini kita misalkan ini gelas ini isinya air kotor. Nah, ini jiwa kita nih. Ada iri, ada dengki, ada dendam di sini.
ada amarah, bangga dan seterusnya. Yang takhalli itu adalah hilangkan sifat-sifat kotor ini. Ini langkah pertama dari tazkiyatun nafs. Makanya Ramadan hampir semua ya Pak, artinya hampir semua kita dilatih untuk melakukan sifat-sifat yang baik, atau minimal kita hilangkan sifat-sifat yang buruk. Mau marah, ada rambu-rambunya. Apa hadisnya Pak? Hati-hati, marah bisa mengurangi pahala Ramadan misalkan. Mau iri, mau dengki dan seterusnya, sama kita buang. Baru kemudian adalah langkah berikutnya tahalli. Ya, ini apa tahalli itu? Menghiasnya, mengisi kemudian dengan sifat-sifat yang baik. Kita buang yang buruknya, kita isi dengan sifat-sifat yang baik. Ini paling tidak dua langkah penting begitu kita bicara mengenai tazkiyatun nafs. Dan hadirin berbahagia, penting juga disampaikan bahwa kalau dalam kitab Minhajul Qasidin itu Ibnu Qudamah, beliau memberikan beberapa langkah-langkah langkah-langkah untuk mentazkiyatun nafs. Dan ini langkah-langkah ini 1, 2, 3, 4, 5 hampir rasa-rasanya hampir semua ada di Ramadan. Karena kita mau coba hubungkan dengan Ramadan. Beliau mengatakan apa? Yang pertama langkahnya itu adalah untuk mentazkiyah diri kita. Ini kita coba hubungkan dengan Ramadan ya Pak ya. Jadi bagian dari tarhib Ramadan, bagian dari proses penyambutan Ramadan. Beliau katakan yang pertama adalah mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Membuat komitmen. Kalau Ramadan, komitmen kita apa Pak? Niat. Sebagian tempat masjid pada tarawih bareng-bareng. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan juga sebagian saudara kita yang gak perlu niat dilafazkan, niat dalam hati saja. Itu tidak perlu kita pertentangkan lah, karena tidak perlu kita perselisihkan. Yang penting kita kembali ke sini, komitmen kita. Bahkan begitu maghrib ini Ramadan, kita sudah pasang niat besok insya Allah kita mau puasa. Insya Allah kita mau puasa. Dan ini kita rasakan semua Bapak sekalian. Ajaibnya adalah laparnya bulan Ramadan itu beda dengan laparnya karena gak ada yang dimakan ya Pak. Maksudnya pernah Pak misalkan ada orang yang gak ada yang dimakan, dia gak ada niat puasa, gak ada komitmen untuk puasa tadi. Udah jam 10 perutnya bunyi. Dan biasanya lebih sakit biasanya. Kalau bulan Ramadan memang kita lapar, tetapi perut ini sudah dikondisikan tidak sesakit karena kita lapar tidak ada yang dimakan. Beda rasanya. Kata para ini ahli kesehatan kalau kita baca itu ternyata begitu kita nawai itu kita niat itulah yang membuat kita lebih siap secara psikologis untuk menahan lapar dari azan subuh sampai azan maghrib. Mu'ahadah. Kita diajarkan mu'ahadah, ya. Membuat komitmen. Maka tadi itu kita coba menghubungkan puasa dengan tazkiyatun nafs. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qudamah adalah muraqabah. Raqabah yuraqibu muraqabah. Kita mengawasi diri sendiri, awasi diri. Ini kalau kita hubungkan dengan Ramadan apa Pak? Tentunya kita mengawasi diri. Jangan sampai tadi itu disampaikan, jangan sampai capek-capek kemudian puasa menahan lapar haus tidak dapat apa. Kam min shaimin aw rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Begitu banyak orang-orang yang puasa
tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa haus dan rasa lapar. Dan dia menahan lapar, menahan haus saja. Zon, apa ya? Puasanya zon. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka kita perlu muraqabah. Ya. Sebagaimana kita muraqabah mengawasi diri kita dalam rangka tazkiyah, kita juga mengawasi puasa kita. Ya. Woi, sekarang mah zaman dulu kita mah agak susah, Pak. Paling musuhnya dulu itu kita masih kecil itu kotak di rumah, televisi, TV. Dulu Pak ya, dulu kita kecil. Kalau sekarang bukan hanya musuh yang kotak di rumah, kotak yang di kantong kita juga menjadi musuh yang luar biasa, senantiasa mengintai kita. Ada sebagian orang menyebutnya setan gepeng. Kita dan itu ya Allah persis mata pisau itu Pak. Mata pisau kita ya artinya kita mesti hati-hati menggunakan yang tipis itu tadi, yang kotak itu tadi, persegi panjang lah ya. Yang gepeng kita masukkan ke dalam kantong-kantong kita. Bisa nggak Pak jadi sumber pahala? Bisa saja. Buka YouTube misalkan, buka kajian banyak dari Ustaz Abdul Somad sampai Ustaz Adi Hidayat sampai dengan Agim pun ada di situ. Sampai tinggal pilih sesuai selera. Yang ini kita ambil baiknya, ini kita ambil baiknya, ini kita ambil baiknya. Bahkan sampai Allah yarham Kiai Haji Zuddin MZ pun masih ada rekaman beliau di situ. Kalau kita ini kan suka Kiai Haji Zuddin MZ dulu di kampung hampir tiap subuh, ba'da subuh langsung dari masjid step. Karena kan dulu belum banyak ya Pak ya. Mungkin ada, tetapi tidak segampang sekarang untuk membuat ceramah itu viral misalkan, karena keterbatasan. Kalau sekarang banyak ya, dari yang mohon maaf sesat barangkali sampai yang betul-betul kita bisa ambil manfaatnya banyak. Tinggal pilih sesuai selera. Ya. Tetapi itu pun bisa mendapatkan pahala. Tapi kalau kebalikannya tentunya bisa saja mengotori puasa Ramadan kita, muahadah komitmen kita, kemudian muraqabah. Berikutnya adalah muhasabah. Ya. Hasaba yuhasibu, evaluasi. Kadang-kadang rasanya sering ya Pak ya, sering tiba-tiba muncul dalam jiwa kita itu selesai misalkan ya maghrib lah, ini tadi gimana ya puasa saya, apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Ini suka muncul biasanya. Ini juga bagian daripada tazkiyatun nafs. Dan lagi-lagi Ramadan melatih kita. Di luar konteks Ramadan ini juga sangat-sangat penting kita mengevaluasi diri. Baik, kemudian dua lagi adalah mu'aqabah atau mutaba'ah. Mu'aqabah dan mutaba'ah, yakni memberikan sanksi bagi kita ketika ada kelalaian kita meninggalkan sebuah kewajiban misalkan. Kalau dalam bahasa fikih Pak, di antara yang membatalkan kalau tidak puasa jelas dosa besar jelas Pak ya, dosa besar sama dengan meninggalkan sholat ya. Kalau dalam fikih sekali lagi di bahasan fikih itu ada orang-orang yang dihukum ya Pak karena melanggar statuta puasa dia. Misalkan seorang suami istri tidak boleh berhubungan pada siang hari. Itu ada soal itu kan kejadian pada zaman Nabi. Datang ya Rasulullah, saya celaka. Saya celaka ya Rasulullah. Kenapa kata Rasul? Saya sudah berhubungan suami istri pada bulan Ramadan. Apa ikomnya apa Pak? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah sebulan aja nggak lulus, apalagi 2 bulan berturut-turut itu Pak. Ya kalau 1 kali bolong jadi ulang dari 0 lagi.
sama persis dengan orang yang minum obat ada sekian 6 bulan berturut-turut nggak boleh bolong. Kalau gitu kata Rasulullah, berikan makan orang-orang miskin, 60 orang miskin. Ya Rasulullah, tidak ada di kampung ini yang paling miskin kecuali Rasul kasih apa? Kasih kurma dengan saja sudah makan sama keluarga. Ini bentuk kerahiman satu sisi, tapi sisi yang lain juga kita mesti hati-hati. Ini mu'aqabah iqab lah. Kalau kita di luar Ramadan, kalau sudah komitmen dengan sebuah kebaikan, ketika kita berbicara konteks tazkiyatun nafs, maka kita mesti tanda kutip ya, menghukum diri sendiri. Karena sudah melalaikan komitmen tadi di awal. Misal kita sudah komitmen mau qiyamul lail, ya Pak ya, ini di luar Ramadan. Sudah komitmen qiyamul lail, ternyata dikalahkan oleh rasa malas. Kalau kita bicara tazkiyatun nafs, kata para ulama, segera hukum diri. Entah bentuknya barangkali mengeluarkan infak pagi harinya, atau barangkali nambah kebaikan yang lain. Misalkan dia tambah tilawahnya sekian lembar sebagai bagian dari iqab menghukum diri tadi. Ini bagian langkah-langkah tazkiyatun nafs. Dan terakhir tentunya adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Karena tidak ada yang gampang. Tadi di awal kita sampaikan syaitan itu setiap detik tidak berhenti. Dari depan gagal, dia dari belakang gagal, depan gagal dari sebelah kanan gagal dari sebelah kiri. Jadi berbagai macam cara, rupa, warna, variasi bentuk rayuan syaitan. Maka lawannya tentunya adalah bersungguh-sungguh alias mujahadah. Kita sempitkan lagi namanya jihad seorang muslim. Hadirin berbahagia Bapak sekalian, sekali lagi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa Allah menjaga umur kita, Allah sehatkan, walafiatkan badan kita. Kita bertemu Ramadan dan semoga Ramadan yang akan datang menjadi salah satu Ramadan terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.